Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad walhamdulillah alladzi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini setelah diguyur hujan semalaman, meskipun ada yang bentuknya gerimis-gerimis, insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk hadir pada kajian kesempatan ini, Sabtu 14 Rajab. Nah, berarti ini kalau dihitung Rajab mulai hari Ahad itu 14. Memang sebagian ada yang hitungnya hari Senin, itu 13. Tapi sama-sama bulan Rajab pertengahan. Ini lagi menjelang bulan purnama ini. Barangkali mengiringi tengah bulan dalam bulan Rajab ini, ada yang mengusulkan kepada saya bacaan imam yang biasa dibaca ini dijadikan kajian. Dijelaskan apa bacaan tersebut maknanya. Nah, saat ini ada satu surah yang sering dibaca oleh, biasanya ini imam kita Ustadz Ade ya kalau nggak salah, itu baca surat An-Naba bahagian terakhir. Dia baca, saya bacain ya ayatnya. Surat An-Naba itu surat yang ke-78, yang beliau baca itu ayat-ayat terakhir dari ayat 31 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin, maka mereka akan mendapatkan kemenangan yang sejati. Hadaiqa wa a'naba. Mereka akan mendapati surga yang isinya kebun-kebun yang sangat lebat, rindang, baik jenis pepohonan maupun buah-buahan. Wa a'naba, termasuk kebun anggur. Itu simbol keteduhan, karena anggur itu merambat ya pohonnya. Wa kawa'iba atraba, dan bidadari-bidadari yang cantik jelita, bahkan terjemahannya nanti kita akan lihat lebih lanjut. Atraba, yang usianya sebaya, sama satu sama lain dan sama dengan kita laki-laki yang atau yang hadir sebagai ahlul jannah. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas ya yang bentuknya seperti piala yang isinya selalu penuh. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Tidaklah mereka mendengar di dalam surga itu kata-kata yang tidak berguna, kata-kata lagwi dan kata-kata dusta, kebohongan-kebohongan. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu semua adalah balasan dari Allah Tuhanmu dan pemberian atau karunia yang tanpa batas. Rabbis samawati wal ard. Allah Tuhanmu itulah yang memberikan semuanya. Dialah yang memiliki langit dan bumi. Wa ma bainahumar rahman, dan di antara keduanya dialah Allah yang Maha Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Di saat itu
Tidak ada satu orang pun yang bisa berbicara kepada Allah, gak bisa ngomong begitu saja. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu ruh dan malaikat lainnya, ada yang mengatakan Jibril ruh, ya, sebagaimana di surat Al-Qadar. Ada yang mengatakan ruh itu adalah seluruh arwah umat manusia. Semuanya berbaris, bersaf, kayak kita dalam saf salat. Malaikat siap semuanya menerima tugas dari Allah. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong satu patah kata pun kecuali mereka yang sudah Allah izinkan untuk berbicara, dan itu pun ucapannya adalah ucapan yang baik-baik saja, yang benar. Dalikal yaumul haq, itulah hari yang benar, hari kiamat yang pasti akan terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Keterangan ini lebih sangat berguna bagi mereka yang menghendaki jalan selalu kembali kepada Allah, selalu ingin pulang kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Inna andarnakum adaban qariba. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang sangat dekat ini kepada kalian. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu orang yang masuk di dalam siksa api neraka akan melihat semua yang ia perbuat dalam kehidupannya. Apa buah tangan mereka, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangan mereka. Wa yaqulul kafir. Dan orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka saat itu semuanya penuh penyesalan, ngomong begini, ya lahitani kuntu turaba. Oh Tuhan, celaka aku. Bukankah lebih baik aku jadi tanah saja dulu. Bukan tanah yang diciptakan jadi manusia, tapi tanah tetap tanah. Itu ayatnya. Mungkin saya baca ulang bahasa Arabnya saja. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kiddzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba Dalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba Inna andarnakum adaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dengan dibaca gini mungkin kebayang, oh lagi dibaca sama imam kan gitu. Kalau tadi saya baca langsung terjemahan mungkin nggak begitu kebayang. Ini ujung surat An-Naba. Surat An-Naba itu surat yang ke-78 adalah surat yang pertama dari Juz Amma, Juz 30. Ayat pertamanya berbunyi Amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Nah, karena awalnya Amma yatasa'alun, maka juz itu dikenal dengan Juz Amma. Juz ke-30. Ya. Kadang-kadang kita hafalnya
buntutnya aja ke bawah dari At-Takatsur misalnya terus sampai An-Nas. Tapi awalnya juz amma enggak semuanya hafal ya. Padahal ini juz ke-30 yang disebut juz amma. Nah, kalau kita ngaji dulu dari kecil kita bacanya itu ya. Juz amma ya kan, sebelum baca Quran bacanya juz amma dulu. Tapi bacanya dari An-Nas, karena bacanya dari An-Nas, ngapalnya dari An-Nas, akhirnya amma yatasaalunnya enggak hafal gitu. Baik, sebetulnya surat ini surat Makkiyah, ya. Meskipun yang dimaksud dengan Makkiyah di sini adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah, ya. Berbicara tidak hanya tentang hari kiamat, ya. Awal-awalnya bicara tentang kiamat, itu amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, disebut surat An-Naba. Mereka bertanya-tanya tentang apa? Tentang berita besar. An-Naba itu berita besar. Bukan berita biasa, berita tentang hari kiamat ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, berita agung, berita besar ini yang mereka selalu menentangnya, nggak percaya. Jadi orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi itu adalah orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Kalla saya'lamun, dan seterusnya. Sekali-kali nanti kalian akan mengerti juga apa itu hari kiamat. Lalu bicara tentang kekuasaan Allah, apa saja karunia yang Allah limpahkan kepada kita manusia. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, Allah turunkan dari langit air hujan yang membuat subur semua tanaman-tanaman ya. Kemudian bicara juga tentang hari kiamat ya. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam adalah neraka yang di dalamnya ada para pengawas, pengintai yang mengintai orang yang disiksa tapi nggak kena siksaan. Siapa itu mesti kena gitu. Jadi ada pengawasnya, Pak. Jadi siksaan itu pun diawasi. Jadi jangan sampai ada yang mestinya tersiksa dia tidak kena siksaan, dan jangan sampai ada orang yang mestinya terus hidup dia mati, karena nggak boleh mati. La yamutu fiha wa la yahya. Waktu kita baca surat Al-A'la kemarin, orang yang masuk neraka jahanam itu yang kafir, mereka tidak mati, tidak hidup. Jadi dibiarkan oleh Allah tersiksa sampai seperti mau mati, tapi tidak dibuat mati. Karena kalau mati, siksaan tidak terasa lagi. Karena orang kalau sudah mati, sudah tidak merasakan siksa, sudah tidak merasakan azab. Makanya kita kalau punya saudara, keluarga wafat, meninggal dunia dalam keadaan sakit parah, kemudian dia wafat, sebetulnya malah bersyukur. Tapi semuanya pada nangis biasanya kalau udah sakit terus akhirnya wafat, nangis semua. Padahal waktu dia sakit, apalagi habis kecelakaan, isi perutnya keluar juga semua, luka-lukanya parah misalnya, kemudian akhirnya wafat. Mestinya kita bersyukur, karena setelah dia wafat, dia tidak menderita lagi, dia tidak sakit lagi. Jadi orang yang susah bernafas misalnya, sakit jantung merintih, aduh misalnya begitu, wafat, itu malah kita mestinya bersyukur. Setelah dia wafat, dia tidak merasakan sakit lagi. Nah kalau orang kafir makanya nggak dikasih mati dan diawasi supaya dia tidak mati. Nah itu inna jahannama kanat mirsada. Ini yang dipilih sama Ustadz adik kita itu tentang surganya, yang dipilih ini. Innalil muttaqina mafaza. Nanti para jemaah akan lihat ada yang menarik di dalam bunyi ayat ini. Kita lihat ya. Innalil muttaqina mafaza. Saya akan mengajak kita melihat keterangan ini dalam tafsir surah An-Naba ini, tafsir Ibnu Abbas. Ya, tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Katsir. Di sini kemudian dikatakan ya dalam tafsir itu, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anis su'ada wa ma a'adda lahum ta'ala minal karamah wan na'im al-muqim. Allah kemudian dalam ayat di surah An-Naba bagian akhir ini memberitahu kepada kita tentang kehidupan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang nantinya di akhirat.
dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka berupa penghormatan kepada mereka, berupa karunia yang memberikan kenikmatan yang begitu kuat kenikmatannya kepada mereka. Faqala inna lil muttaqina mafaza. Allah berfirman kemudian, inna sesungguhnya lil muttaqina bagi orang-orang yang muttaqin mafaza, tempat sejati yang akan dia rasakan itu adalah tempat yang membuat mereka menang, sukses, berhasil, melihat buahnya. Itu yang disebut man yazra' yahsud, siapa yang menanam dia akan mengetam. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang untuk kita menanam bagi melihat hasilnya di akhirat. Mazra'atul akhirah, karena dia adalah ladang, ya. Sedangkan akhirat adalah hasilnya, maka siapa yang tidak menanam dia tidak akan mengetam. Siapa yang tidak menanam dia tidak akan melihat hasilnya. Yang enggak nanam masa pengen punya buah, nanam enggak. Masa pengen punya beras, padi, tanam enggak, ya. Barangkali ini pelajaran juga buat kita. Kalimat al-muttaqin itu sama dengan ayat tentang puasa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini jadi sekaligus gambaran buat kita para jemaah. Besok kalau Ramadan kita puasanya benar, puasanya baik, puasanya sesuai dengan tuntunan, puasanya betul-betul kita lakukan iman dan wahtisaban dengan dasar iman dan hanya mengharap ridha Allah, tidak lagi tujuan-tujuan lain, maka orang itu akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, balasan orang yang bertakwa itu ini bentuknya. Mungkin ayat ini tidak menunjukkan seluruhnya, ya. Karena banyak ayat lain juga menerangkan tentang surga. Tapi ini menggambarkan. Ada yang mengatakan ini metafora, penggambaran yang untuk membuat akal kita bisa memahaminya saja. Tapi realitanya lebih nikmat dari itu. Coba kita lihat, ya. Qala Ibnu Abbas wad-Dhahhak mutanazzahan. Ibnu Abbas dan Imam Ad-Dhahhak mengatakan kalimat mafaza artinya mutanazzaha. Artinya kenikmatan yang dirasakan oleh orang mukmin saat itu, orang bertakwa saat itu adalah rasanya seperti habis. Mutanazzaha itu kayak orang enggak ada kurangnya. Artinya yang dia dapat adalah betul-betul semua kesempurnaan dari kenikmatan. Wa qala Mujahid wa Qatadah fazu, ya, mafaza itu adalah orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang berhasil. Kemudian fanajau minan nar, mereka adalah orang yang selamat dari siksa api neraka. Al-adharu huna qaulu Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas mungkin lebih tepat, ya. Li'annahu qala ba'dahu, karena sesudah Ibnu Abbas mengatakan orang yang muttaqin dapat kenikmatan yang sempurna, dapat surga yang luar biasa itu penggambaran berikutnya adalah hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa itu artinya wahia albasatinu minan nakhil wa ghairiha, kebun-kebun yang luas yang isinya banyak pohon kurma dan pohon-pohon lain. Wa a'naba secara eksplisit kebun anggur, buahnya buah anggur itu. Wa a'naba wa kawa'iba atraba. Nah ini kawa'iba atraba itu artinya adalah hurun kawa'ib. Kawa'iba atraba itu karena kita nggak ngerti mungkin dengernya kurang penasaran, kurang merasa kepengen gitu. Itu kawaib atroba itu artinya bidadari. Yang kawaib, bidadari itu kawaib, nanti kita lihat. Ibnu Abbas mengatakan kawaib ay
nawahid. Itu bidadari yang jelita, yang kecantikannya itu kalau bahasa anak sekarang itu apa, yang wajah cemerlang itu apa namanya, kinclong, apa, glowing apa begitulah, pokoknya cantik. Ya'nuna an suduyahunna nawahid lam yatadallaina li'annahunna abkarun urub atrab. Ini penggambaran ya, karena dijelaskan oleh Ibnu Abbas, saya terangkan lagi. Jadi bidadari itu berupa gadis-gadis jelita yang cantik itu, yang digambarkan kawaib itu dadanya, itu digambarkan dadanya itu maaf mungkin saya gunakan kata yang kurang tepat tapi dia jelas, dadanya itu montok. Dia tidak jatuh seperti ya perawan lah gitu misalnya. Itu digambarkan begitu. Kawaid itu gadis-gadis bidadari jelita yang apa namanya cantik seperti itu, luar biasa. Atrab itu fi sinnin wahidah, satu umurnya sebaya satu sama lain, dan sebaya dengan kita nanti umurnya sekitar 33 tahun ya, 35 tahun, ada riwayat juga sekian. Nah, gadis-gadis itu pun, bidadari itu umurnya seperti itu, sama. Kama taqaddama bayanuhu fi suratil Waqiah. Ya, seperti dalam surat Waqiah juga ada keterangan tentang umurnya satu. Qala Ibnu Abi Hatim, dikatakan lebih lanjut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, kana annahu sami'ahu yuhadditsu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi Ibnu Abi Hatim dalam riwayat hadis ini, sanadnya kepada beliau, hadis ini riwayat Muslim, itu disampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda begini, inna qumusa ahlil jannah, ini pakaiannya, gamisnya orang yang masuk ke dalam surga itu, la tamurru bihim ya litabdua min ridwanillah, pakaian yang betul-betul menunjukkan ridho Allah bersama mereka. Pakaiannya bagus, sopan, bersih gitu ya, menunjukkan Allah ridho sama mereka, dikasih betul pakaian yang terbaik. Wa inna sahaba latamurru bihim fatunadihim, dan awan yang biasanya nurunin hujan itu melewati mereka, melewati ahli surga ini, itu apa namanya, aroma bagusnya pakaian yang dipakai oleh orang itu membuat awan itu menjadi tambahan kembali. Jadi kayak ada penguapan, dia dapat lagi gitu. Akhirnya awan itu bilang kepada sosok yang dilewati itu oleh awan, ahli jannah, ya ahlal jannah, madza turidun an umtirakum. Sampai awan ngomong begini, hei ahli jannah, apa aja yang akan aku turunkan kepadamu? Kamu mau apa lagi? Sampai aku turunkan hujan, turunkan kenikmatan, kamu mau apa lagi? Sampai awan itu bicara seperti itu. Madza turidun an umtirakum, apa yang kalian inginkan agar aku turunkan ini? Hatta innaha latumtiruhum al-kawaib al-atrab, sampai akhirnya yang diturunkan itu adalah tadi bidadari cantik. Kan biasa kita kan membayangkan tuh bidadari kan dari kayangan tuh di atas kan, itu turun. Nah itu juga penggambarannya begitu, bidadari itu turun, diturunkan oleh awan ke bawah, yang turun bidadari, bukan air hujan lagi. Kalau air hujan kadang-kadang kita masih menghindar, tapi kalau turun bidadari semuanya dekat kan gitu. Nah ini sampai penggambarannya begitu. Jadi saya nggak tahu Ustadz ada itu karena tahu artinya, makanya senang baca surat itu. Jadi bicara bidadari melulu dia. Itu apa
Karena karena lain, saya nggak tahu. Saya Ustaz adanya nggak ada. Kalau ada kita tanya. Nah, kenapa senang baca ayat ini? Apa senang dengar ada gambaran gadis-gadis cantik, bidadari-bidadari yang jelita itu, ya? Kalau kita mungkin sebagian karena mungkin nggak begitu paham, ya kurang tahu. Begitu tahu artinya, itu seperti itu, Pak. Baca ayat ini dapat luar biasa. Jadi yang hari ini buat kita adalah kemustahilan deketin orang-orang yang cantik-cantik itu, ya. Cuma pejabat aja yang bisa deketin artis. Istilahnya. Kalau kita biasa mungkin tidak begitu. Nah, nanti di akhirat itu Allah kasih semuanya. Jadi Bapak, lagi anak-anak muda, sabar, ya. Baik sabar kalau yang muda untuk menikah, maupun sabar dapat yang paling ideal. Nah, kalau sekarang ya nggak apa-apalah, dipas-pasin aja lah. Nah, yang kita dapat itu udah jadi istri kita misalnya, sudah, ya. Tapi yang ideal, yang sangat cantik, yang apa namanya seperti yang diharapkan lah, fisiknya, bodinya dan lain-lain. Nah, itu dapatnya di surga nanti. Itu digambarkan di dalam ayat ini. Iya. Wa ka'san dihaqa. Kita lihat. Ibnu Abbas mengatakan mamlu'ah mutatabi'ah. Ya. Kata Ibnu Abbas, gelas yang bentuknya piala itu selalu isi. Selalu terisi, penuh. Terus diminum, isi lagi, diminum, terisi lagi. Wa qala Ikrimah, kalau Ikrimah mengatakan safiyah. Airnya itu yang kita minum betul-betul air yang bening, segar. Ya. Jadi minuman yang betul-betul luar biasa. Ya, kita menikmatinya nanti. Wa qala Mujahid Al-Hasan. Ya. Ibnu Zaid sama mengatakannya itu. Jadi dihaqa wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang berbentuk piala itu terisi penuh terus. Ya. Jadi istilahnya minumannya nggak pernah ada habisnya, ya. Dan itu juga bukan minuman sembarangan, minuman yang enak. Ya. Wa qauluhu la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba, kata-kata yang artinya tidaklah mereka mendengar di dalam surga itu kata-kata yang sia-sia dan kata-kata dusta. Nggak ada kata-kata sia-sia. Ngomongnya ngelantur ke sana kemari, ngomongnya cuma ngebohong, ngomongnya cuma dusta, ngomongnya cuma ya ngabisin waktu yang nggak ada gunanya misalnya, atau yang sekedar hura-hura, nyanyi-nyanyi yang tidak ada maksud dan tujuan jelasnya. Itu nggak akan kedengaran nanti di akhirat. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka nggak dengerin itu. Kaqaulihi ta'ala la laghwun fiha wala ta'thimun di surat At-Tur. Mereka nggak akan mendengar kata-kata yang tidak ada gunanya dan kata-kata yang mengandung dosa. Jadi yang mengandung dosa, permusuhan, ngomong-ngomongin yang nggak ada gunanya, itu nggak dengar mereka semua. Bal hiya darus salam. Karena sebabnya surga itu adalah tempat yang betul-betul yang mensejahterakan, yang membuat kita tenang, hidupnya nyaman, damai. Wa kullu ma fiha salimun minan nuqas. Singkatnya, semua yang ada di surga itu adalah sesuatu yang sempurna, tidak ada kurangnya. Kita kan kalau melihat tempat yang indah di dunia selalu masih ada kurangnya. Kita lihat, sayang ya, kok tiangnya begitu, udah bagus itu masjid tapi tiangnya. Kita ngelihat lagi masjid lain yang bagus semuanya, udah bagus itu masjid, indah, tiangnya bagus, semuanya bagus, sayang kenapa AC-nya kayak begitu. Udah bagus ini masjid semuanya, kok kubahnya begitu, kok mihrabnya begitu, masih ada kurangnya. Kalau ngelihat sesuatu yang indah di sini di dunia, hatta rumah istana yang milik orang kaya sekalipun, itu kalau kita lihat bagus ya, bagus ya, bagus ya, sayang kok tempat sampahnya kayak gitu. Masih ada sayangnya, semua masih ada sayang. Nah, ini digambarkan pengertiannya adalah di surga itu tidak ada kurangnya, semuanya mengatakan sempurna.
Kemudian jazaan min rabbika ata'an hisaba. Artinya adalah hadzal ladzi dzakarnahu jazahumullahu bihi wa a'tahumuhu. Semua yang disebutkan ini dalam konteks ayat ini dan ayat-ayat lain tentang penggambaran surga adalah apa yang Allah sediakan sebagai imbalan dan pemberian karunia yang dilebihkan, ya, wa fadlihi wa minhu ihsanuhu wa rahmatuhu, yang sengaja Allah lebihkan rahmatnya, kasih sayangnya, pemberiannya, kebaikan-kebaikannya, kenikmatannya untuk hambanya yang bertakwa tadi, dilebihin istilahnya. Ata'an hisaba, karunia yang kafian, wafiran, syamilan, katsiran. Jadi pemberian yang sempurna, yang mencukupi, yang seluruhnya tanpa ada yang dikurangi, sebanyak-banyaknya, semuanya dapat. Taqulul Arab a'tani fa ahsabani kafani. Dalam bahasa Arab ketika orang bahasa a'tani, ya, fa ahsabani, ya, dia memberikan aku sesuatu, dia mencukupkan sesuatu itu sampai aku nikmati semuanya. Nah, ini kata-kata ini sampai kepada makna hasbiyallah. Hasbiyallah itu artinya Allahu kafi, Allah yang mencukupkan. Jadi kalau kita dalam kekalahan, Allah akan memenangkan. Kita dalam kekurangan, Allah yang akan menambahkan, dan seterusnya. Kemudian kita lihat setelah itu, jazaan min rabbika ata'an hisaba, rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Yang menyediakan itu semua adalah sosok zat yang memiliki langit dan bumi hari ini, ya. Wa ma bainahumar rahman, dan apa yang ada di antara keduanya itu punya dia, dan sosok itu yang memberikan surga kepada kita nanti di akhirat. Kita bisa bayangkan kemampuannya. Kita kalau diberitahu kita akan jadi tamu, diundang sama siapa? Itu bapak anu tuh, yang punya perusahaan anu, yang punya perusahaan anu, yang punya perusahaan anu. Kita udah kebayang itu senangnya diundang sama orang itu, karena perusahaannya banyak, pasti makanannya enak-enak, kan begitu. Meskipun kalau sampai ke sana belum tentu yang enak yang dikasih gitu. Tapi kalau ini digambarkan zat yang akan menyediakan surga buat kita, itu yang punya langit, yang punya bumi. Bukan sekedar punya istana, bukan sekedar punya Indonesia, bukan. Bukan sekedar punya sebuah negeri, ya. Dia yang punya semuanya, dan di antara keduanya la yamlikuna minhu khitaba. Saking orang menghormati Allah dia nanti di hari kiamat, itu kayak kita di dunia ini. Kita kalau jadi tamu di istana, tamu presiden, tamu raja, diundang, sebelum diizinkan ngomong, gak ada yang berani ngomong. Gak ada yang begitu ketemu sama sosok raja itu, presiden itu, terus ngomong, raja, gimana kabarnya? Gak ada yang berani begitu. Gak ada bilang, raja, indah ya istanamu. Gak ada yang berani ngomong itu. Diam semua. Begitu pula nanti di akhirat. La yamlikuna minhu khitaba. Gak ada satupun yang bisa berbicara saat itu. Gak berani ngomong. Saking menghormati Allah itu. Dikatakan lebih lanjut, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yang ada adalah kita berbaris saja, jejer. Ya, kita jadi tamu itu kan gitu, diem aja sudah. Protokolernya begitu, diam, jangan bicara. Udah nggak bicara kita, jejer berdiri. Ruh itu ada yang mengartikan malaikat Jibril, seperti tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Tapi ada yang mengatakan ruh itu artinya Jibril kalau disebut malaikat duluan. Seperti dalam ayat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Turun para malaikat dan malaikat Jibril, yang salah satunya malaikat juga itu. Tapi karena ayat ini membunyikannya ruh dulu baru malaikat, ya. Di ayat ini bunyinya adalah yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Karena ruh disebutkan duluan, maka artinya bisa ditafsirkan lain. Banyak ahli tafsir yang juga mengartikan itu adalah manusia, kita semua. Semua kita berbaris berjejer rapi, nggak bisa apa-apa,
Ini di surga ini, udah di surga sampai itu nggak langsung ada yang langsung ngambil buah. Ada buah langsung ngambil ini, nggak ada. Ya, kayak kita di sana kan begitu, nggak ada yang berani walaupun ada makanan enak langsung ngambil kan, nggak, diam dulu semua. Berbaris jejer begitu, tidak ada yang berbicara satupun. La yatakallamuna, ya. Setelah dikatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, berbaris mereka saf-saf itu, la yatakallamun, mereka enggak ngomong sedikit pun. Illa, kecuali man adina lahur rahman, orang yang Allah izinkan. Omongannya omongan yang benar juga, enggak ada omongan yang aneh-aneh, omongannya omongan yang betul, yang sopan. Kan begitu kita kalau jadi tamu orang gede, tamu raja, tamu presiden, udah ngomongnya betul-betul aja, begitu bagus. Nggak mungkin ngomong, presiden, kenapa kemarin itu terlambat nolongin musibah Sumatera? Nggak ada yang ngomong begitu. Kenapa ini? Nggak ada. Ngomongnya baik-baik aja. Alhamdulillah ya, udah turun ke Sumatera, alhamdulillah, misalnya gitu. Ngomongannya baik-baik aja. Nah, itu yang disebut ketika nanti di akhirat pun kita manusia seperti itu gambarannya. Manusia dan malaikat terdiam, tidak ada yang berbicara kecuali yang Allah izinkan. Lalu kemudian Allah katakan, "Dzalikal yaumul haq." Itulah hari kiamat yang sebenarnya. Hari yang pasti terjadi. Jadi yaumul haq itu hari yang hak, hari yang pasti terjadi. Faman syaa, maka barang siapa yang menginginkan. Nah, jadi buat kita ini pilihan. Seperti dalam ayat yang lain di surat Al-Kahfi, al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu sudah jelas adalah dari Allah Tuhanmu. Maka siapa yang ingin keimanan, silahkan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin kekafiran, silahkan pilih jalan yang kafir itu. Akhirnya kan begitu, seperti dalam ayat tadi. Nah, kalau dalam konteks ayat ini itu dikatakan semua ini bagi orang yang kepengen. Siapa yang kepengen yang dimaksud? Yang kepengen, yang ingin selalu hatinya kembali kepada Allah. Jadi ini kayak kita mau dekat Ramadan, itu malah senang. Wah, ketemu lagi bulan yang akan memaksimalkan ibadah kita nilainya di hadapan Allah. Kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bukan kayak anak kecil, kalau ketemu Ramadan puasa lagi, nggak makan siang lagi, nggak ngopi lagi pagi-pagi. Gitu, itu kalau anak kecil begitu. Tapi kalau kita kan bukan anak kecil. Nah, cara menyambutnya malah penuh kegembiraan. Jadi orang yang selalu ingin kembali hatinya kepada Allah itu malah senang. Gitu. Jadi ini semua kenikmatan ini bagi yang hatinya ingin selalu kembali kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah. Kayak kita semua, insya Allah semua, ya, orang-orang enak, hujan-hujan gerimis begini, tidur terus tetap dengan selimutan, ya. Mungkin sampai sekarang belum bangun itu orang. Kita udah bangun dari tadi, sudah ke masjid, sudah sholat, udah ikut pengajian. Ini namanya orang yang mau kembali kepada Allah. Mudah-mudahan di hati kita sesungguhnya juga seperti itu. Amin. Amin. Lalu kemudian Allah tutup dengan kata-kata yang jadi peringatan buat kita, bahwa ada di samping kita yang dapat nikmat begitu, ada yang susah nanti di akhirat. Ada yang menderita di akhirat. Enggak semuanya senang kayak kita. Inna andarnakum adaban qariba. Kami sudah ingatkan kepada kalian semua bahwa azab kami itu sangat dekat. Bisa terjadi kepada siapapun. Kiamat itu sangat dekat. Kiamat mungkin bagi seluruh umat manusia, yaitu hari kiamat itu sendiri. Tapi kiamat bagi kita secara individu, kematian. Kita kalau sudah wafat, sudah mati, itu sudah mulai kiamat. Karena kalau kita sudah mati, cuma dua, imma mun'amun wa imma mu'adzabun. Kita jadi orang yang dapat nikmat di alam barzakh itu, di kubur, atau jadi orang yang dapat azab di alam kubur. Cuma dua, nggak ada yang tengah-tengah, diazab atau dikasih nikmat. Nah, itu yang di sana. Makanya disebut kami berikan peringatan ini sudah sejak jauh-jauh hari, ya, memberitahu ini adalah azab yang dekat.
Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari kiamat itu nanti orang itu, kita semua yang berbuat, apalagi orang kafir ini, melihat apa yang mereka perbuat. Kelihatan CCTV semuanya itu dipertontonkan oleh Allah. Ternyata kita pernah ke sini, kita pernah ke situ, kita pernah bohongin istri, pernah bohongin keluarga, pernah bohongin umat, pernah bohongin ini semua. Kelihatan semuanya. Itu yang disebut dengan yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu. Apa yang dia perbuat dengan kedua tangannya, dia lihat di hari kiamat itu semua. Sampai karena dia lihat itu orang kafir, artinya tentu saja sangat ketakutan karena dia tidak beriman, dia kafir di waktu di dunia, dia bukan muslim. Nanti di akhirat mereka bilang begini, ya laitani kuntu turaba. Ya Tuhan, kenapa enggak dari dulu aku sebetulnya jadi aja tanah. Engkau bentuk aku dari tanah jadi manusia. Jadinya begini. Pengennya aku jadi tanah aja. Kalau jadi tanah kan enggak diazab. Tapi kalau jadi tanah, apa bisa jalan-jalan ke Eropa, apa bisa jalan-jalan bisa menikmati dunia, kan enggak juga. Apa enggak bisa menikmati yang hari ini mereka nikmati. Jadi itu adalah kata-kata penyesalan dari orang kafir. Yaqulu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Hati-hati, ini kalimat penyesalan ini adalah kalimat bukan buat kita. Jangan sampai kita yang seperti itu nanti terjadi. Itu orang kafir. Kayak bahasanya jelas. Wa yaqulul kafiru, berkata orang kafir. Jangan sampai berkata kita orang Islam yang seperti itu di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita yang menyesal, tapi biarlah yang menyesal itu orang kafir. Dia menyesali diri mereka, kenapa enggak tetap aja jadi tanah. Kalau tanah enggak jadi manusia, enggak akan merasakan azab saat itu.